Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dimurahkan rezekinya, senantiasa dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, masih seperti biasa, ini di seputar pendingin. Ini ditunjukkan untuk para pemula yang mau belajar di dunia pendingin, terutama di bagian pemotongan evap, penggantian uben, atau pengelasan evaporator. Ini saya sedang melakukan atau mau mengganti uben ya. Uben ini AC apa evaporator AC kaset merek Panasonic ukuran 2 PK. Ini AC kaset ini ada bocor di sebelah kiri. Tapi seperti biasa kita selalu potong untuk sebelah kanan dan sebelah kiri agar keawetannya bisa maksimal kawan ya. Nggak seperti maksudnya ketika kita hanya dilas sebelah kiri terus sebelah kanan nanti nyusul lagi, nggak seperti itu kawan ya. Jadi kita selalu potong kanan kiri. Untuk pemotongan AC kaset ini, untuk pemotongannya ini di dalam plat ya kawan ya, bukan di luar plat. Kalau yang seperti biasa untuk AC split wall yang sering saya upload video itu kan pemotongannya ada maksudnya di luar plat ya. Kalau untuk AC kaset ini di dalam plat. Karena kalau misalnya di luar plat itu agak susah karena dia ada cekungan di bagian platnya kawan ya. Jadi ini mau nggak mau harus di dalam plat. Jadi nanti platnya kita ambil, terus nanti di lubang platnya itu nanti kita besarkan sedikit menggunakan obeng min. Pokoknya menggunakan apa aja, yang penting dia itu bisa melebar sedikit ya, agar ketika kita masukkan kembali itu ada, maksudnya agak longgar, nggak terlalu seret sehingga tidak merusak pipa evaporator gitu kawan ya. Masih seperti biasa, sebelum melakukan pemotongan kita seperti diwajibkan gitu ya untuk mengambil gambar dulu agar ketika kita melakukan pemasangan nggak terjadi kesalahan gitu kawan ya. Kita potong dulu biasa menggunakan gerenda, pemotongannya di dalam plat itu kawan ya, tapi ngepres sekali sama platnya. Untuk yang sebelah kanan juga sama, kawan-kawan bisa lihat untuk pemotongannya pas sekali di titik platnya. Untuk yang sebelah kanan, untuk AC kaset ini memiliki kurang lebih 8 tiang ya. Jadi 4 tiang pipa hisap, 4 tiang pipa dorong kawan ya. Tapi untuk AC kaset untuk pipa dorongnya itu menggunakan kepala sili ya. Jadi pipa dorongnya itu kecil-kecil kawan, seperti kapiler gitu kawan. Pemotongannya memang harus bolak-balik seperti itu kawan ya, nggak bisa langsung sekali jadi karena memang dia kan ketebalannya maksudnya mata gerinda itu kan nggak bisa nembus langsung kawan ya. Apalagi kalau misalnya untuk AC kaset yang evaporatornya itu 3 lapis, ya tentu harus bolak-balik, nggak bisa langsung sekali jadi kawan ya. Jadi berlapis-lapis kita urai dulu, satu terpotong diurai, satu terpotong diurai gitu kawan caranya. Nah, ini untuk platnya nanti dicabut untuk uben bekasnya. Setelah uben bekas dicabut, diperbesar menggunakan obeng min. Karena memang saya adanya obeng min kawan ya. Jadi saya besarkan menggunakan obeng min. Setelah itu baru kita pasang lagi. Tapi sebelum melakukan pemasangan platnya, nanti di bagian koil aluminiumnya itu kita buka sekitar kurang lebih 4 lembar ya. Biar nanti itu ada space untuk melakukan pengelasan, untuk melakukan pemasangan uben yang barunya kawan ya.
Untuk melakukan pemotongan evaporator AC kaset ini sekitar kurang lebih 3 jaman ya. 3 jam ya, kurang lebih 3 jaman lah kawan. Nah, nanti itu bekas uben lamanya dicabut. Setelah itu baru dilebarin platnya. Nah, kita buka dulu koil aluminiumnya. Untuk kawan-kawan yang memang terlalu sibuk dengan panggilannya, nggak sempat memperbaiki atau mengganti UB-nya di rumah, bisa kirim-kirim ke saya juga bisa. Nah, sekalian promo kawan ya, jadi nggak apa-apa ya kawan ya, kan iklan gratis kawan. Mudah-mudahan para penonton yang menonton video ini sebagai teknisi, sesama teknisi, semoga selalu dimurahkan rezekinya, di apa di emasnya semakin banyak pelanggannya dan semakin sukses tentu usahanya. Amin. Jadi saya juga ini mengerjakan atau memperbaiki AC kaset ini juga bukan semata-mata pelanggan pribadi saya kawan ya. Saya juga sama, karena kan kita banyak partner tukang AC yang memang kebetulan mereka memang ya sibuk di luaran dengan panggilannya. Terus mereka juga ada juga memang yang nggak terbiasa lah, pada intinya nggak terbiasa dia melakukan penggantian uben, jadi mau nggak mau dia panggil saya gitu kawan. Nah, ini platnya sudah terpasang kawan ya, dan itu saya flaring pipanya. Saya cuman mekarin itu menggunakan obeng min yang saya dimodif sedikit ya, supaya ketika kita ya diurak begitu dia itu langsung mekar gitu kawan. Dan ini ubennya selalu menggunakan uben polos ukuran 1/4. Ketebalan uben polos ini sekitar kurang lebih itu 0,6 mili kawan ya. Ini udah sangat tebal, udah sangat cukup tebal lah untuk penggantian uben. Karena aslinya evaporator hanya ketebalan sekitar 0,3 mili. Nanti setelah dirangkai selesai baru melakukan pengelasan untuk yang sebelah kiri kawan ya. Seperti biasa saya untuk melakukan pengelasannya selalu menggunakan borak cair, fluk ice ya kawan ya. Agar daya rekatnya itu semakin sempurna. Terus ketika namanya ini kan evaporator bekas ya, pasti oli pasti kan ada aja yang nempel-nempel, beda sama pipa baru kawan ya. Pengelasannya itu tanpa borak juga pasti dijamin aman. Tapi kalau untuk AC bekas ya diusahakan selalu menggunakan borak kawan. Untuk yang sebelah kanan ini saya nggak bisa ambil gambarnya ya kawan ya. Saya hanya bisa menjelaskan aja di sini kawan ya. Untuk yang sebelah kanan itu nanti pada saat kita pasang untuk tiangnya itu kita sambung menggunakan pipa 1/4 ya kawan ya. Jadi nanti diukur ulang potongan yang tadinya, maksudnya yang awalnya itu ada berapa senti atau berapa mili ya kita sambung lagi segitu gitu kawan ya. Jadi caranya seperti itu untuk penyambungan pipa penyambungan tiang yang sebelah kanan. Ini sampai turun hujan, jadi akhirnya kita mau nggak mau nepi. Alhamdulillah masih ada teras yang bisa buat nepi, jadi kita bisa meneduh di situ. Dan untuk yang sebelah kanan, kawan-kawan bisa lihat ya, ini sudah selesai. Saya nggak bisa ambil gambarnya karena memang keterbatasan, terutama saya nggak bawa tripod. Jadi saya nggak bisa rekam gitu kawan ya. Jadi mohon dimaklum. Kalau misalnya kawan-kawan masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam di kolom komentar. Insya Allah kalau saya melihat komentar kawan-kawan, insya Allah saya balas. Adapun misalnya ada pertanyaan yang lain juga monggo silahkan. Kalau saya tahu atau bisa, saya juga jawab bisa. Kalau saya nggak tahu, insya Allah saya jawab nggak tahu gitu kawan. Kalau ada yang mau belajar dengan senang hati, maksudnya saya merasa kalau video saya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang belajar, terutama di dunia pendingin, karena memang saya spesialisnya di dunia pendingin dan di instalasi listrik. Insya Allah untuk video-video kedepannya
insya Allah ya kawan ya, saya mungkin ada record misalnya ambil upload gambar yang membahas tentang, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu cara pasang saklar hotel, atau sebagian orang nyebutnya itu saklar tukar ya kawan ya, insya Allah gitu. Jadi ini fokus dulu di AC. Ketika misalnya saya nggak upload video, memang kita lagi sibuk kerja di proyek ya kawan ya. Karena memang kita ya alhamdulillah gitu, lagi kerjanya banyak yang di proyek. Jadi paling kalau pas lagi ada panggilan yang penting-penting baru saya ambil, misalnya terutama yang mengenai masalah freezer ataupun kulkas, itu yang kawan-kawan sering cari. Kalau untuk masalah AC, sepertinya banyak yang udah lebih jago dari saya sih kawan. Sepertinya sudah cukup video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.